Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Pojok OS Channel. Setelah sekian banyak video yang saya upload di channel ini, ada review, ada tutorial, dan lain sebagainya, kayaknya kurang lengkap kalau tanpa hal yang paling mendasar untuk diketahui oleh para cyclist, para pengendara sepeda, para rider sepeda, yaitu tentang anatomi sepeda. Mau tahu seperti apa? Tetap stay tune di Pojok OS Channel. Kali ini saya mau sharing perihal anatomi sepeda. Anatomi ini pada prinsipnya sama untuk masing-masing sepeda, untuk road bike, untuk MTB, untuk seli atau sepeda yang lainnya. Kebetulan yang saya gunakan sebagai alat peraga adalah sepeda road bike. Tapi semuanya nama-nama anatomi yang ada di sini ya sama dengan anatomi yang ada di sepeda yang lain. Jadi ada dibagi menjadi dua, ada depan dan ada yang di belakang. Untuk yang di depan sendiri, ini semua rangka ini mempunyai nama. Untuk yang di depan, ini dari sini sampai dengan ujung sini. Bukan yang ini ya, tapi yang di dalamnya ini. Ini adalah fork atau garpu. Nah, fork sendiri ada dua macam, ada yang rigid dan ada yang suspensi. Untuk di road bike kebanyakan menggunakan fork yang rigid, sehingga sangat nyaman pada saat berkendara dengan kecepatan yang tinggi. Sedangkan untuk di MTB ada suspensi. Suspensi sendiri itu dibagi menjadi dua. Ada coil suspension, suspensi menggunakan air, dan ada air suspension, suspensi yang menggunakan gas. Jadi di masing-masing suspensi itu mempunyai tingkat kenyamanan dan fungsi yang masing-masing juga, gitu ya, fungsi yang berbeda-beda. Nah, di sini selain fork ada namanya steer tube, yaitu tubing yang menghubungkan antara fork dan frame. Dikuncinya di sini. Ya, jadi batang ini, selongsong ini nyambung ke sini. Itu namanya steer tube. Di sini di fork ada yang namanya drop out. Ini drop out, lubang drop out, dan ada yang namanya frame spacing. Sini frame spacing. Oke. Nah, apa itu frame spacing? Apa itu drop out? Saya sudah buatkan videonya di video yang lain. Teman-teman bisa klik link videonya di atas. Itu saya sudah jelaskan apa itu frame spacing, apa itu drop out, apa itu overall track distance. Teman-teman bisa lihat video lengkapnya di atas. Kemudian dari sini kita beralih ke atas. Ini adalah head tube. Head tube. Untuk road bike, yang membedakan antara sepeda road bike untuk aero, sepeda road bike untuk all around, itu salah satunya dari ketinggian head tube ini. Jadi head tube ini semakin tinggi, posisinya akan semakin tegak pada saat kita riding. Semakin pendek atau semakin rendah, maka posisinya akan tuh semakin menunduk atau aero, gitu ya. Kebanyakan sepeda-sepeda aero, head tube-nya ini pendek, jadi nggak setinggi yang ini. Kalau ini kebetulan sepedanya untuk all round, jadi bisa jarak jauh nyaman, jarak dekat enak, climbing pun enak, gitu ya. Tapi nggak bisa untuk aero, untuk high speed. Kalau high speed bisa digunakan, tapi agak-agak kurang nyaman. Jadi head tube. Kemudian di sini ada namanya top tube. Ukurnya dari sini, as ke as, tengah-tengah sampai dengan tengah-tengah ini. Ini namanya top
tube. Kemudian di bawah top tube ada down tube. Down tube. Kemudian di bawahnya ada bottom bracket house. Menyambung dari dua rangka ini, menyambung ke belakang, ada yang namanya seat tube. Ngukurnya dari sini, ketemu lagi dari as sampai dengan as. Nah, untuk ukuran sepeda, terutama road bike, top tube ini dan seat tube itu sangat berpengaruh untuk kenyamanan berkendara pada seorang rider gitu ya, yang diukur dari anatomi tubuhnya sendiri. Jadi misalkan 160 cm atau 170 cm atau berapapun itu tingginya, maka khususnya untuk road bike disarankan untuk butt fitting supaya sepeda itu pada yang kita gunakan sangat nyaman pada saat kita berkendara, sehingga tidak menimbulkan sakit pada tubuh kita. Ini yang berpengaruh. Masing-masing ukuran road bike itu ada ukuran, ada XS, ada double XS, ada S, ada M, ada large, ada XL, segala macam. Nah, yang diukur adalah dari sini sampai dengan sini, dan dari sini sampai dengan di sini. Oke. Kemudian kita beralih ke belakang. Geser dulu. Nah, ini ada yang namanya triangle belakang, segitiga belakang atau rear triangle. Mulanya dari sini ke sini dan ke sini. Ya. Ini tadi adalah seat tube. Kemudian ini ada seat stay yang menghubungkan dari drop out ke seat tube. Kemudian di bawahnya ada chain stay. Ini adalah chain stay. Sama di belakang juga ada yang namanya frame spacing dan drop out. Jadi di belakang sama yang seperti di depan. Nah, inilah adalah anatomi sepeda yang ada di sepeda road bike maupun di sepeda-sepeda yang lain. Kalau kita lihat untuk road bike ini lebih rigid, gitu ya. Jadi ini adalah rigid dari depan dan ke belakang. Di MTB pun juga ada di cross country, terutama untuk sepeda-sepeda yang suka digunakan gitu ya. Cross country lintas medan gitu ya, all mountain atau cross country, biasanya frame belakangnya itu lebih rigid atau yang biasa dikenal dengan hardtail. Jadi ada di MTB itu ada dua, ada hardtail dan ada full suspension. Nah, full suspension itu ada suspensinya di tengah-tengah sini atau di sini gitu ya, tergantung dari model frame dari masing-masing merek. Apakah dia suspensi belakangnya itu vertikal gitu ya ataukah horizontal. Dan bentuk seat stay-nya juga udah beda. Bisa ada yang langsung ke sini, ada yang gimana, tergantung dari geometri dan desain dari masing-masing merek sepeda. Ini adalah anatomi sepeda untuk yang frame. Akan ada video lanjutannya di part kedua, anatomi sepeda tentang komponen-komponen yang ada di sepeda. Jadi tetap stay tune di Pojok Quiz Channel, jangan kemana-mana. Kita lanjutkan di video anatomi sepeda part kedua.